Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita akan naikkan syukur, kita siapkan hati. Kita mau bawa pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa setiap persembahan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan hari yang baru yang Tuhan sudah beri buat kami. Biar pagi hari ini kami mau bawa setiap hati kami Tuhan, datang mengawali hari kami di dalam hadirat-Mu, tinggal tenang di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar kasih setiamu, besar anugerah-Mu bagiku. Kami datang bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi nama Yesus. Kami datang bersyukur pagi hari ini Tuhan, bawa setiap pujian dan korban syukur kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Kami datang bersyukur Tuhan. Kami bawa setiap pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Terima kasih Bapa. Segala puji hanya bagi nama Yesus. Mari bersama pagi hari ini, Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan, Engkau yang mengalami mujizat Tuhan, Engkau yang mengalami kesembuhan dari Tuhan. Mari angkat hatimu, naikkan pujian syukur. Katakan Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan beri.
Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Mengawali hari kami Tuhan, kami mau mulai di dalam hadirat bersama dengan Engkau, hanya di dalam nama-Mu, bersama Roh, bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Syukur bagimu. Engkau baik, Engkau terlalu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian doamu pagi hari ini. Oh terima kasih Bapa. Kami bawa korban syukur Tuhan. Sebab kasih setiamu itu jauh lebih dari setiap hidup kami. Kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tidak habis-habisnya kami mengucapkan syukur. Oleh karena perbuatan-Mu ajaib atas hidup kami Tuhan. Yang Kau sediakan yang terbaik bagi hidup kami. Dalam melewati setiap musim kami percaya Tuhan. Setiap waktu-waktu kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang hebat. Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang besar. Oh iya tak kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian bagi-Mu. Layak Engkau. Bawa setiap hati kami datang Tuhan lebih dalam, lebih dekat dalam kasih-Mu Tuhan. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh kami bersyukur. Naikkan pujian. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Segenap hati kami datang bersyukur. Terima
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Kami naikkan pujian, syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami naikkan syukur, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan pujian dan penghormatan kami bagi Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Kami muliakan Engkau. Terima kasih Bapa, sembah pujian bagi namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian kami bagimu. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang menjagai kami, membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur, kami buka hati kami bagi firman-Mu. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau mencari Tuhan dan mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua sehat, baik ya, dalam keadaan yang luar biasa. Masalah tetap ada, tetapi iman kita luar biasa di dalam Tuhan. Iya, hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-10 mulai. Firman Tuhan berkata,
Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus, ya. Dia menceritakan bagaimana ya pengalaman dia mengikut Tuhan di dalam kesusahan. Ya, bahkan dia di penjara, dan jemaat juga tahu bahwa dia mengalami ditindas, dia mau dibunuh dan lain sebagainya. Sehingga dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus untuk menguatkan hati mereka. Rasul Paulus berkata begini, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Apa yang membuat mereka itu kuat menghadapi tantangan, penderitaan, bahkan menghadapi maut yang ada di depan mereka? Rasul Paulus bilang, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Artinya apa, saudara? Ingatan akan pengorbanan Kristus, ingatan akan penderitaan Kristus, itu adalah sesuatu yang akan membuat kita kuat menghadapi hidup ini. Ya, di dalam penderitaan kita di dunia ini mengalami cobaan, tekanan, ya kita belum sampai meneteskan darah. Tetapi Yesus, ya keringatnya bercampur dengan darah, ya yang artinya dia pernah berada dalam keadaan yang begitu tertekan, menakutkan. Dia mengalami ketakutan sebagai manusia sehingga pembuluh darahnya pecah dan dia meneteskan keringat bercampur dengan darah. Kenapa Rasul Paulus berkata kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami? Ya karena ya Rasul Paulus tahu banget bahwa di dalam pengiringannya kepada Tuhan, ya pasti dia akan mengalami banyak sengsara dan penderitaan. Ya itu juga yang harus kita sadari. Jangan berpikir ketika ikut Yesus tuh enak. Saya dekat sama Tuhan tuh pasti enak, masalah selesai. Pasti ya saya tidak akan lagi ditekan oleh suami, saya tidak akan lagi mengalami penderitaan. Saudara salah. Semakin kita mendekatkan diri dengan Tuhan, maka semakin ya yang namanya penderitaan itu akan kita alami. Kenapa? Karena semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita membawa penderitaan Kristus di dalam tubuh kita. Itu artinya proses mematikan kedagingan. Dan saat mematikan kedagingan itu pasti tidak enak. Ya, kenapa kita harus terima ketika diperlakukan tidak adil? Kita tidak boleh membalas ketika orang berbuat jahat. Kita tidak boleh marah dengan keadaan itu. Ya, apapun yang terjadi kita harus belajar menerima dan mematikan kedagingan kita. Dan itu sangat tidak enak bagi manusia. Tetapi Rasul Paulus memberikan kita sebuah rahasia. Bagaimana supaya kita kuat? Karena di dalam kita mengikut Tuhan, kita dituntut menjadi seperti Yesus. Makanya kita sering nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bagaimana supaya kita bisa memiliki kehidupan yang sama dengan kehidupan Kristus? Maka tidak lain kita harus membawa kematiannya di dalam hidup kita. Mengingat akan kematiannya, penderitaannya itu yang harus selalu kita jadikan teladan. Karena itu Rasul Paulus bilang kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Artinya apa? Penderitaan, kesesakan itu adalah hal-hal yang biasa yang akan kita alami ketika kita mengikut Tuhan. Jangan merasa persoalanmu terlalu berat hari ini. Jangan merasa pergumulanmu terlalu berat. Ada banyak orang-orang yang lebih berat dari engkau dan kita harus belajar untuk memandang kepada penderitaan Yesus. Artinya apa? Belum ada dari kita yang menderita sehebat apa yang Yesus alami. Bahkan di dalam pergumulanmu engkau belum sampai meneteskan darah. Keringatmu itu belum pernah bercampur dengan darah, tapi Yesus sudah mengalami. Ya karena itu saudara dikatakan bahwa
Supaya apa? Rasul Paulus bilang, kenapa dia terus membawa kematian Kristus dalam tubuhnya? Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kita harus hidup seperti Yesus hidup. Kita harus memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Dengan cara satu-satunya adalah apa? Bawalah ya penderitaan Kristus, bawalah kematian Kristus itu di dalam hidup kita senantiasa. Jadi ketika kita dilukai, ketika kita difitnah, ketika kita disakiti, ingat Yesus sudah lebih dahulu mengalami semuanya itu. Kalau kita senantiasa membawa penderitaan Kristus, membawa kematian Kristus dalam hidup dan tubuh kita ini, maka kita pasti akan bisa memperoleh kehidupan Yesus dan itu akan menjadi nyata di dalam tubuh kami, kata Rasul Paulus. Jadi saudara, tidak ada orang yang akan menjadi serupa Kristus dalam kehidupan dan karakternya kalau dia tidak lebih dulu juga menderita sama seperti Kristus. Ayat yang ke-11 di sana dikatakan, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ya, mengapa Rasul Paulus bilang setiap hari kami diserahkan kepada maut ya karena Yesus, ya supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Artinya apa? Penderitaan, persoalan, masalah itu akan membentuk hidup kita menjadi seperti serupa dengan Kristus. Saudara, karena itu hari ini mari kita buang segala pemikiran yang salah. Oh, ikut Yesus masalah saya selesai. Oh, ikut Yesus pasti saya enak-enakan saja. Ikut Yesus artinya bayar harga. Ikut Yesus artinya apa? Siap menderita. Sampai pada waktunya Tuhan engkau teruji setia. Engkau terbentuk oleh kebenaran firman dan hidup kita menjadi serupa dengan Dia. Barulah saudara kita akan melihat janji-janji firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Karena itu hari ini saudara yang ada dalam persoalan, masalah, mari saudara bawalah senantiasa kematian Kristus dalam tubuh kita, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam hidup kita. Mari kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan kami bukan hanya mau menjadi seperti Yesus di dalam kemuliaannya, tapi kami juga mau menjadi seperti Yesus dalam penderitaannya. Biar kami belajar membawa kematian Kristus, membawa penderitaan Kristus dalam tubuh kami yang fana ini, agar kehidupan Kristus makin menjadi nyata di dalam hidup kami. Mari katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Katakan saudara, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami ingin menjadi seperti Engkau Tuhan di dalam segala jalan hidup kami, agar kami memuliakan nama Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami saat kami harus membayar harga dalam penderitaan dan tekanan. Mungkin hari-hari ini ada di antara kami yang berkata, aku sudah tidak kuat lagi Tuhan. Mari pandang pada penderitaan Kristus. Mari bawa kematian Kristus dalam tubuh kita, supaya Engkau menjadi kuat dan melihat bahwa apa yang kita alami belum ada apa-apanya dengan apa yang Yesus alami. Pandanglah selalu kepada salib Kristus.
Katakan terima kasih Tuhan buat teladan-Mu. Terima kasih buat penderitaan yang sudah Engkau jalani bagi kehidupan kami supaya kami memperoleh hidup. Jalan satu-satunya agar kami bisa hidup sesuai dengan karakter-Mu, kami harus membawa kematian dan pengorbanan Kristus. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami tekanan, persoalan, beban hidup. Tuhan berikan kekuatan untuk kami terus bertahan, untuk kami keluar sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan ini Bapa. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang sedang ada dalam masalah yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa yang bekerja di luar rumah, di dalam rumah, di luar kota, dimanapun berada, Tuhan jagai, lindungi, dijauhkan dari segala maut, kecelakaan. Tuhan juga memberkati bagi setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini bergumul dalam pergumulan yang berat, Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa juga bagi setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Terima kasih buat umur panjang yang Tuhan tambahkan, semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka yang sekolah, kuliah, Tuhan juga memberkati. Bahkan kami percaya apapun yang kami lakukan hari ini mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa, berkati bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, seluruh jajaran Kabinet TNI Polri, biarlah Indonesia menjadi negara yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa Bapa kami Saudara. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Shalom, Immanuel, Tuhan memberkati. Sentuh hati